Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Binadi, asal sekolah saya SMA 2 Negeri Unggulan Tanah Grogot, dan NISN saya 0006 975669. Di sini saya akan memberikan monolog yang berjudul Abaikan, karya Sastrowanto. Apa yang aku pikirkan? Aku sendiri tidak mengetahui apa yang ada dalam benakku ini. Apakah ini yang dinamakan gila? Kalau iya, kenapa aku tidak tertawa sendiri? Nah, aku ini sudah gila. Aku sudah tertawa sendiri tadi. Nyampe pak, udah nyampe. Kecuali mau taruh HP lagi satu. Tidak. Aku tidak gila. Aku akan mencoba untuk mengingat beberapa pelajaran. Kalau aku ingat, aku waras. Kalau aku lupa, berarti aku gila. Aku akan mengingat pelajaran sejarah. Raden Saleh adalah tokoh yang terkenal pada zaman kolonial Belanda. Apakah aku benar, teman-teman? Apakah aku benar? Benar. Berarti aku waras. Cut Nyak Dien adalah pahlawan kemerdekaan dari Aceh. Apakah aku benar, teman-teman? Apakah aku benar? Benar. Benar. Aku waras. Tapi kenapa aku tahu sendiri ya? Apakah kewarasanku berkolaborasi dengan kesintinganku? Atau perbandingan antara kewarasan dan kesintinganku adalah 50-50? Sudahlah. Badanku lelah sekali. Apakah ini karena suntuknya aku belajar mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore? Tidak. Menteri Pendidikan pasti tidak akan menyiksa aku dengan cara seperti ini. Melainkan ini adalah bentuk kasih sayang mereka kepada kami. Apakah ini karena banyaknya tugas-tugas yang harus kukerjakan di sekolah maupun di rumah? Tidak. Profesor pendidikan pasti tidak akan menyiksa kami dengan cara seperti ini. Ini adalah bentuk kasih sayang mereka pada kami, agar kami menjadi anak yang cerdas serta unggul. Tapi kenapa badanku tidak bisa mengimbanginya? Dan otakku tidak bisa menyerap semua pelajaran. Mungkin ini salahku, karena aku mungkin tidak makan makanan yang higienis. Tapi ayolah kawan, di mana aku bisa mendapatkan bahan makanan higienis? Jikalau beras saja mengandung pemutih, tak banyak beras yang terbuat dari plastik. Sayur dilapisi zat kimia yang bahkan serangga orang saja makan bisa mati, apalagi perutku. Mau makan apel dilapisi lilin. Sudahlah. Mungkin ini sudah saatnya aku akan mengalami masa seperti ini. Ya, yang penting aku harus menyelesaikan sekolahku agar aku menjadi sarjana yang cerdas serta unggul. Tapi kawan, apakah jika aku lulus dari sarjana nanti aku akan sukses dan bahagia? Jikalau aku melihat di televisi banyak lulusan sarjana yang menganggur, dan yang lebih parahnya banyak
lulusan sarjana yang meringkuk di balik jeruji besi. Kalau sudah begini, di mana gamisnya? Di mana cerdasnya? Di mana unggulnya? Barangkali kalian bisa menjawab, teman-teman. Saya yakin kalian semua tidak bisa menjawabnya. Siapa itu? Masuklah, pintu tidak terkunci. Oh, Pak Banu. Mau mengunci pintu ya, Pak? Iya, Nes. Badan ini sudah lelah sekali. Aku harus segera pulang. Karena setelah ini, aku harus ambil brondolan sawit untuk mencari sampingan. Iya, Nes. Kamu tahu sendiri kan, gaji 500.000 bisa dibelanjakan apa di kota ini. Belum lagi setelah sekolah ini pulang jam 4 kurang, penghasilanku semakin berkurang. Jadi aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan dan harus rela mengganti menu makan kami sehari-hari. Yang tadinya ayam goreng aku ganti dengan sambal terasi. Ikan goreng dan ikan bakar harus aku gantikan dengan sayur kangkung yang ku dapat dari rawa belakang rumah. Sudah dulu ya, Nes. Bapak mau pulang karena setelah ini Bapak langsung mencari brondolan sawit. Oh iya Pak, Bapak pulang saja duluan. Nanti kunci biar saya antar ke rumah Bapak. Kalau begitu saya bisa simpulkan Bapak sama galau dengan saya. Hati-hati ya Pak. Ya. Kalian lihat kawan, tidak cuma aku yang galau dengan situasi ini, melainkan Pak Banu juga. Tapi aku yakin instansi manapun tidak akan menggaji Pak Banu dengan gaji yang kecil, melainkan ini adalah bentuk kasih sayang mereka mungkin kepada Pak Banu. Sudahlah. Oh ya kawan, mengenai perguruan tinggi, aku bingung karena banyaknya tawaran setelah ini yang datang kepada diriku. Ayahku menyuruhku menjadi seorang arsitek. Begini kata ayah. Anakku, kau harus jadi insinyur nak. Kalau kau menjadi insinyur, kau akan sukses. Lihatlah, pembangunan tiap tahun semakin meningkat. Di situ kau bisa mendapat keuntungan yang banyak dan kau bisa mencurangi proyek tersebut. Contohnya, jika kau membangun 50 km jalan, kau bisa menukar besi 12 menjadi besi 8. Semen yang kau belanjakan 1000 sak hanya dibelanjakan 700 sak. Bukankah ini keuntungan yang nyata buatmu? Ayolah kawan. Namun aku berpikir, untuk apa aku belajar matematika selama ini jika hanya untuk mengakal-akali proyek tersebut? Ibuku pun berkata kepadaku. Begini kata ibu. Anakku, kau harus menjadi seorang dokter nak. Karena kau menjadi seorang dokter, kau bisa merawat ibumu nanti di masa tua. Bayangkan saja, jika sekali suntik sudah 150.000. Bukankah ini keuntungan yang nyata buatmu? Dan lagi, kau tidak perlu menyediakan uang untuk membeli obat nak. Kau hanya perlu bekerja sama dengan apotek-apotek yang ada. Kau akan diberi uang hasil kerjasamamu tersebut. Dan lagi, kau bisa membantu adikmu yang masih kecil nak untuk bersekolah. Itu kata ibu. Dan kakekku pun menyuruh aku menjadi seorang polisi. Gini kata kakek. Cucuku, jadilah seorang polisi cuk. Kalau kau menjadi seorang polisi, kau akan gagah dilihat masyarakat dan keluarga kita akan dipandang tinggi derajatnya cuk. Dan lagi, polisi adalah pekerjaan yang sangat basah. Bayangkan saja jika kau menilang orang dan kau meminta uang sogokan. Bukankah ini keuntungan yang nyata buat cuk?
Dari semua pekerjaan, tidak ada yang berdasarkan dengan idealismenya. Inilah jikalau kerja hanya memikirkan uang, uang, dan uang. Tinggal menunggu hari demi hari, menunggu uang tepat, akan diringkuk di balik jeruji besi. Namun kawan, pada suatu hari, aku melihat seorang lelaki. Penampilannya kumuh. Hidupnya entah berantah, melalang buana entah kemana. Hanya satu yang ia bawa, yaitu biolanya. Dia adalah seorang seniman. Kemarin, ia bermain di acara ulang tahun anak-anak. Hanya dibayar 15.000. Malamnya, bermain di acara nikahan, dibayar 50.000. Dan bahkan kadang tidak dibayar. Pernah suatu ketika, dia dipanggil bermain di depan bupati. Dibayar 750.000. Semua ia terima. Apakah cuma menjadi seorang seniman yang bekerja berdasarkan idealismenya? Tentu tidak. Semua pekerjaan pasti berdasarkan dengan idealismenya. Ya, kalau aku sih pasti tidak akan menjadi seorang seniman. Karena faktor yang pertama, mungkin keluarga aku, pandangan mereka tentang seni itu apa, prospek kedepannya bagaimana, hidupnya bagaimana, jelas atau tidak, entahlah. Ayolah kawan, aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Bantu aku, tolong bantu aku. Sudahlah. Mungkin kalian sendiri pusing dengan langkah kalian setelah SMA ini. Kuliah, bekerja, atau nikah. Waduh, sudah tidak terasa pukul 6 nih kawan. Aku harus segera pulang sebelum aku dimarahi oleh ibuku. Kalau begitu, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.